dengan kami tim NKF Channel. Sekarang kita sedang berada di Bio apa kok? Ngokokong yang berada di daerah Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Nah, di sini malam hari ini bertepatan dengan malam sejitnya Kongco. Di sini kita akan menyaksikan prosesi sebelum menginjak bara. Nah, maka dari itu kita sudah mendengar gendang-gendang. Kita akan ke sana sebentar lagi. Ya, silakan. Oke, kita lanjut aja ke sana ya. Sekarang kita ingin menuju ke salah satu patung-patung hewan ini yang melambangkan shio ya kok? Iya, ini jadi melambangkan 12 shio, berarti melambangkan sifat umumnya manusia. Nah, itu diartikan demikian. Nah, yang pertama ada shio tikus. Shio tikus. Itu ada ininya juga tanggal-tanggalnya ya? Tanggal lahirnya ada, nanti di situ ada. Ini dia shio tikus. Itu ada tahun-tahunnya. Ini tahun ini maksudnya apa kok? Tahun Ini lahir? Tahun lahir. Tahun lahir dari yang paling lama itu tahun 1948 hingga tahun 2032 itu sudah dicatat dalam sejarah shio. Nah, yang lainnya juga sama. Di sini ada Shio babi. shio babi yang kedua. Nih shio babi. Ya, ini shio anjing. Ini shio anjing. Itu shio ayam. Shio ayam. Shio monyet. Shio monyet yang belah sana. Shio kambing ya kok ya? Iya, kambing. Shio kambing. Terus ada shio kuda. Shio ular. Oh, keren nih ularnya. Shio ular. Shio naga. Ini apa? Shio kelinci. Shio macan. Sama kerbau. Shio kerbau. Ini apa ini? Itu Upin Ipin. Sekian itu lambang dari shio-shio dan penjelasannya. Sekarang kita next aja, lanjut masuk ke dalam. Samping yang om yang aja dulu di sini.
Setelah kita melihat ritual-ritual malam sejid, sekarang kita akan menanyakan ke suhu Asid ya. Kita ketemu lagi. Nah, Kakak boleh tanya kok. Oh iya, Pak, ini kan prosesi sebelum menginjak bara ya. Iya. Untuk di kelenteng Cibarusan namanya Kelenteng Kong Congoko Kong Senung Taiti. Sinyal Taiti. Ya, ini kan kami kan baru kemarin nih untuk mengeksplor tempat ini. Kemungkinan Cek bisa berkenan membabarkan secara detail tentang prosesi sebelum menginjak bara pada malam sejid ini. Bagaimana awalnya gitu? Ya, pada saat ini kan malam hari sejidnya Kongco yang mulia Kongco Senung Taiti. Sebagai prosesi untuk menjelang misalnya hari sejidnya, kita biasa mengadakan upacara ritual yang dibilang itu tawe injak bara api. Nah, untuk melaksanakan injak bara api sebelumnya kita itu memohon izin, memohon restu daripada para sen, para leluhur. Makanya kita dari para tansin-tansin itu berkumpul bersama untuk memanggil sen-sen Kongco Sinbeng tersebut. Di sini ada umpamanya Kongco Senung Taiti. Pada saat dia upacara ataupun hari ulang tahunnya itu dia mengundang para leluhur-leluhur yang lain. Nah, para sen-sen inilah sama saya dipanggil supaya itu bisa lo kepada tangsinnya masing-masing. Umpamanya Kongco Senung Taiti lagi waktu sejid, ya ada tamunya Kongco Yantan Sangte. Kita memohon restu dari Kongco Yantan Sangte. Di sini ada tangsinnya supaya sen Kongco Yantan Sangte itu lo atau masuk ke tangsin tersebut. Nah, sebagai mediatornya. Nah, kita memohon izin daripada Kongco tersebut. Jadi semua Kongco ini kita panggil, kita undang untuk merestui upacara yang akan kita laksanakan saat ini. Itu kalau misalkan arti dari yang potong lidah itu apa? Darahnya buat apa gitu? Nah, itu pembuatan pu, namanya pu ping'an. Pu ping'an itu di alam semesta ini kan banyak roh-roh negatif, ada yang positif. Jadi kalau kita menggunakan darah itu untuk mengusir para roh-roh yang negatif. Jadi Kongco menciptakan pu menggunakan darah. Itu untuk mengusir roh-roh negatif yang pada saat upacara nanti jangan sampai dia itu ikut nimbrung, ikut campur, mengganggu, iseng istilahnya begitu. Gitu. Iya, saya mau tanya, sejak berdirinya kelenteng ini tahun berapa sih? Kalau tahunnya ini sangat itu sekali. Sangat tua. Sangat tua sekali. Oh, gitu. Jadi kalau dihitung sampai saat ini itu udah 338 tahun. Oh. Dari zaman dulunya ini kan masih hutan perkebunan. Perkebunan, ada perkebunan ini mungkin ada suatu tuan tanah. Oh iya. Tuan tanahnya hanya ini yang bernama Tan Asyat. Oh, Tan Asyat. Nah, Tan Asyat inilah yang memanggil
Nah pemirsa, ini tiba-tiba saja mengalami suatu, ada leluhur yang mau meminjam tubuh Pe. Apa diizinkan Pe? Karena beliau menyebut pendiri kelenteng ini namanya, beliau bernama Tan Asyat. Nah tiba-tiba saja beliau itu hendak ingin berbicara melalui tubuh Empe, bukan begitu Pe? Iya, iya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak sih Pe dari Tan Asyat ini? Ya mungkin Tan Asyat ini zaman sebelumnya itu dilupakan. Oh dilupakan. Dilupakan. Nggak apa-apa. Cerita aja cerita. Saya dilupakan. Iya iya. Sekian ratus tahun saya dilupakan. Iya. Baru saat ada Huang Yapsin inilah. Oh iya. Inilah yang pertama Iya. menggugah semuanya umat di sini Iya. untuk bersinambungan. Iya. Tapi Om Itohut, semua umat bisa berkumpul, bisa merayakan upacara-upacara. Iya. Tapi tempat-tempat saya di sini hilang semua, habis. Oh, Habis. ya. Habis tinggallah ini, makanya saya titipkan pada jangan dihancurkan tempat ini. Silakan. Ini bener ya. Empe Tan Asyat ya. Oh, Yang punya tanah sini ya. Bukan emang ada-ada ya, Pe. Nah, Pe, maaf sekali lagi, bisa lihat saya. berkenan. Oh itu. Tolong bantu semua umat. Tradisi dan budaya jangan sampai hilang. Kembangkan terus Ya. warisan leluhur, suku, bangsa, agama atau apapun silakan percaya, tidak percaya tidak masalah. Ya. Tapi jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Terima kasih. Nah, silsilahnya masih yang tahu. Ya, pemirsa di sini sudah ada abu leluhur kita Tan Asyat. Maka dari itu saya meminta izin dari sesepuh di sini, pertama kepada Pak Asin, untuk menayangkan video ini. Apakah disetujui? Ya, saya berkenan. Berkenan disetujui ya. Jadi di sini kita tidak ada sesuatu yang nanti ke depannya tidak yang kita inginkan gitu terjadi gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak semuanya di sini. makasih juga. ya, makasih. Terima kasih semuanya. Sekian dan terima kasih pemirsa. Selamat malam.